Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan ketiga, kita akan membahas mengenai algoritma brute force. Algoritma brute force itu apa sih? Algoritma brute force itu adalah sebuah pendekatan yang lempang atau straightforward untuk memecahkan suatu masalah. Biasanya didasarkan pada pernyataan masalah dan definisi konsep yang dilibatkan. Algoritma brute force memecahkan masalah dengan sangat sederhana, langsung, dan dengan cara yang jelas. Nah, di sini ada contoh-contoh brute force. Yang pertama ada bubble sort, ada exhaustive search, ada sequential search, dan pattern matching. Yang pertama ada bubble sort. Bubble sort atau metode gelembung adalah metode atau algoritma pengurutan dengan cara melakukan penukaran data dengan tepat di sebelahnya secara terus-menerus sampai dipastikan dalam satu iterasi tertentu tidak ada lagi perubahan. Nah, algoritma bubble sort ini mengimplementasikan teknik dari brute force. Tapi kelemahannya adalah pada saat mengurutkan data yang sangat besar akan mengalami kelambatan luar biasa, atau dengan kata lain, kinerja memburuk cukup signifikan ketika data yang diolah cukup banyak. Jadi, algoritma bubble sort ini adalah metode paling sederhana tetapi tidak efisien. Nah, di sini ada langkah-langkah pengurutannya. Yang pertama itu, algoritma dimulai dari elemen paling ujung, dua buah elemen pertama dari list dibandingkan. Jadi elemen pertama dan elemen kedua itu dibandingkan. Jika elemen pertama lebih besar dari elemen kedua, dilakukan pertukaran. Lalu langkah tersebut dilakukan lagi terhadap elemen kedua dan ketiga. Seterusnya sampai ke ujung elemen. Bila sudah sampai ke ujung, dilakukan lagi ke awal sampai tidak ada terjadi lagi pertukaran elemen. Nah, kalau udah nggak ada pertukaran elemen lagi, maka list elemennya udah terurut. Di sini ada contoh bubble sort. Misalkan ada data seperti ini, 6, 4, 3, dan 2. Kita mau urutkan secara ascending. Nah, di iterasi pertama, kita ambil datanya 6, 4, 3, 2, lalu kita bandingkan elemen pertama dengan elemen kedua, yaitu 6 dan 4. 6 dan 4 lebih besar mana? Lebih besar 6. Berarti 6 dan 4 itu dilakukan pertukaran. 4 pindah ke depan dan 6 pindah ke belakang. Nah, udah pindah nih. Lalu kita bandingin lagi. 6 dengan 3. 6 dan 3 lebih besar mana? Masih lebih besar 6. Berarti terjadi pertukaran lagi. 3-nya pindah ke depan dan 6-nya pindah ke sebelahnya. 3-nya pindah ke depan, 6-nya pindah ke sini. Lalu kita lihat lagi. 6 dan 2 lebih besar mana? Lebih besar 6, berarti terjadi pertukaran. 6-nya pindah ke belakang dan 2-nya pindah ke depan. Kayak gitu. Lalu kita lihat lagi. Masih ada nggak elemen yang harus dibandingkan? Oh, ternyata udah nggak ada. Berarti pada iterasi pertama hanya ada 3 pertukaran. Kayak gitu. Kalau udah, kita lanjut lagi nih ke iterasi berikutnya, yaitu iterasi kedua. Kita udah punya data 4, 3, 2, 6. Berarti kita hanya melihat data ini, 4, 3, 2, dan 6. Kita bandingkan lagi sama kayak elemen awal dan elemen kedua. 4 dan 3 lebih besar mana? Lebih besar 4. Berarti terjadi pertukaran. 3-nya pindah ke depan dan 4-nya pindah ke belakang. 3-nya ke depan, 4-nya di sini. Lalu kita lihat lagi 4 dan 2. 4 dan 2 lebih besar mana? Lebih besar 4. Berarti 4-nya kita pindah ke belakang dan 2-nya kita pindahkan ke depan. 2 pindah ke depan, ke sini. Ya kan? Ini 3 udah kita urutkan tadi. Setelah itu kita lihat lagi 4 dan 6. 4 dan 6 lebih besar mana? Lebih besar 6. Berarti mereka sudah menempatkan posisi yang tepat. Berarti untuk iterasi kedua hanya ada 2 pertukaran saja. Nah, kalau udah, kita lanjut lagi ke iterasi ketiga. Untuk ngecek apakah data udah terurut atau belum. Nah, di iterasi ketiga kita menggunakan data terakhir yaitu 3, 2, 4, dan 6. Lalu
Lalu kita bandingkan 3 dan 2, lebih besar mana? Lebih besar 3. Berarti 2-nya kita pindah ke depan dan 3-nya kita pindah ke belakang. Karena ditukar ya. Nah, selanjutnya kita lihat lagi 3 dan 4. 3 dan 4 lebih besar mana? Lebih besar 4. Berarti sudah benar posisinya. Kita lihat lagi elemen berikutnya, 4 dan 6. 4 dan 6 lebih besar mana? Lebih besar 6. Oh, berarti sudah benar urutannya. Berarti di iterasi ketiga hanya ada satu pertukaran aja. Nah, kita lihat lagi nih. Udah bener belum sih datanya? Kita lakukan iterasi lagi, yaitu iterasi keempat. Menggunakan data yang terakhir yaitu 2, 3, 4, dan 6. Kita lihat 2 dan 3 lebih besar mana? Lebih besar 3. Berarti udah benar kan? Terus 3 dan 4 lebih besar mana? Lebih besar 4. Berarti sudah benar. Dan terakhir 4 dan 6 lebih besar mana? Lebih besar 6. Berarti di iterasi keempat tidak ada pertukaran atau ada 0 pertukaran. Kayak gitu kurang lebih. Berarti hasil pengurutannya adalah yang ini. 2, 3, 4, 6. Seperti itu. Selanjutnya ada exhaustive search. Nah, mungkin di pertemuan pertama kita udah pernah ngebahas ya di algoritma greedy tentang exhaustive search-nya ini untuk mencari nilai optimal berbarengan sama knapsack, ya kan? Nah, tapi untuk di brute force ini kita bakal bahas exhaustive search dengan masalahnya pakai TSP, Traveling Salesman Problem. Nah, TSP sendiri ini dia itu untuk menentukan urutan dari sejumlah kota yang harus dilalui oleh salesman. Nah, tapi setiap kota hanya boleh dilalui satu kali dalam perjalanan. Dan perjalanan tersebut harus berakhir pada kota keberangkatan. Oke, kita langsung ke contoh aja. Di sini ada rute dengan 4 buah simpul. N itu simpul ya. Simpul itu ada A, B, C, dan D dengan simpul awalnya itu A. Nah, hal pertama yang harus kita tentuin itu apa sih? Yang jelas kita harus tahu nih, ada berapa rute perjalanan. Gimana sih caranya? Cara ngitungnya itu seperti ini. Nah, ini cara pertamanya. Kita tentuin berapa rutenya gitu kan. Untuk n buah simpul, semua rute perjalanan yang mungkin dibangkitkan dengan permutasi dari n-1 buah simpul. Permutasi dari n-1 buah simpul adalah n-1 faktorial. Ini kita bisa sebut juga sebagai kompleksitas, ya kan? Nah, untuk contoh di atas, yang ini nih, untuk n sama dengan 4, kita pakai rumus yang ini, n-1 faktorial. Kita masukin n-nya berapa? N-nya 4, dikurang 1 faktorial, berarti 3 faktorial. 3 faktorial itu berapa? Berarti kalau 3 faktorial itu sama dengan 3 dikali 2 dikali 1. Kayak gitu kan kalau untuk faktorial. 3 dikali 2 kali 1 berapa? 6. Berarti kita punya 6 buah rute perjalanan untuk mencari mana rute terpendek untuk alur ini. Kayak gitu. Nah, balik lagi ke contoh. Kan tadi kita udah ngitung ya, ada 6 buah rute perjalanan. Berarti kita bikin tabelnya berapa nih? 3, 6, 7. Nah, di sini nomor, terus rute perjalanan, atau tour, X, dan di sini ada bobotnya. Nah, tadi kan kita udah hitungnya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Untuk yang pertama kita coba A, B, C, D, A. Karena kan tadi langkahnya kalau kita berangkat dari A, kita harus ulang juga di A gitu kan. Berarti kita coba A, B, terus C, D, A. Ya, kayak gini. Bobotnya berapa? A ke B, dia itu punya 12. Tambah B ke C, itu 8. C ke D, 15.
D ke A itu 10. Totalnya adalah 20, 30, 15, 45. Nah, pertama kita ambil A, B, C, D, A. Terus yang kedua kita ambil A, B, D, C, A. Nah, A, B, D, C, A. Kita tulis A, B, D, C, A. A ke B 12, ditambah B ke D 9, ditambah D ke C-nya 15, ditambah C ke A 5. Hasilnya 20, 32, 41. Terus yang ketiga itu ada A, C, B, D, A. A, C, B, D, A. A, C, B, D, A. A, C, B, D, betul. Nah, A ke C itu 5. C ke B itu 8. B ke D 9. D ke A 10. Jadinya hasilnya 32. Nah, kita coba lagi nih rute selanjutnya. Ada rute A, C, D, B, A. Bisa juga nih A, C, D, B, A. A, C, D, B itu A ke C berapa? A ke C 5. Terus C ke D-nya 15. D ke B 9. D ke B 9, terus B ke A 12. Ini hasilnya 15, 20, 32, 41. Sama ya, sama kayak yang di nomor 2. Terus kita bisa juga dari A, D, B, C, A ya. A, D, B, C, A. A ke D 10, ditambah D ke B-nya itu 9, B ke C-nya 8, C ke A-nya 5. Hasilnya 32. Nah, yang terakhir kita bisa pakai A, D, C, B, A. A ke D-nya 10, ditambah D ke C-nya 15, ditambah C ke B-nya 8, ditambah B ke A-nya 12. Hasilnya 45. Nah, kita kalau TSP ini kan hanya satu kali ngelewatin ya. Berarti kita nggak boleh ngelewatin yang sama. Kayak misalkan kan A, B, C, D, A. Bisa juga kalau dari sini kan A, B, C, D, A nih kan. Kita ambil yang posisi ini, terus kita bisa juga melewatin A, D, C, B, A gitu. Diputer-puter aja. Dibalik gitu kan bisa. Tapi hasil tetap sama kan, 45 dengan 45. Tuh. Kemudian ini A, B, D, C, A. Bisa juga ke A, C, D, B, A. Kan A, B, D, C, A. Bisa juga A, C, D, B, A. Tapi hasilnya juga sama kan, 41. Nah, terus yang ini ada A, C,
ACBDA, ACBDA, bisa juga kita ke ADBCA gitu kan. Kemungkinannya hanya A ke D sama A ke C gitu. Ini bisa A ke B, bisa juga A ke C. Ini A ke D dan juga A ke B kayak gitu. Jadi hasilnya didapatkan seperti ini. Ternyata pas kita dapetin 6 rute ini, sebagian ada yang sama hasilnya. Ini 45, ini 45 juga. Sini 41, ini 41 juga. Ini 32, ini 32 juga. Nah, gimana caranya biar kita dapetin yang benar-benar simpel gitu? Nah, setengah dari rute perjalanan tadi kan hasil pencerminan dari rute yang lain. Jadi kita dapat menghilangkan setengah dari jumlah permutasi, sehingga terdapat 3 buah rute aja. Yang ini rutenya, kayak gitu. Nah, jadi untuk rumus mencari rutenya itu atau kompleksitasnya adalah n per 1 faktorial per 2 buah. Kan tadi cuma n-1 faktorial, tapi sekarang karena setengahnya itu adalah hasil pencerminan, jadi kita butuh n-1 faktorial dibagi 2. Dan itu adalah rute perjalanan yang sebenarnya. Baru nanti kita bisa nentuin rute terpendek. Nah, dari contoh yang di sini, kita mendapatkan rute terpendek itu adalah 32. Nah, ini rute terpendeknya. Jadi bisa kita simpulkan, jadi rute perjalanan terpendek adalah AC berapa tuh? BDA atau ADBCA dengan bobot sama dengan 32. Gitu deh, jadi deh hasil TST-nya. Berikutnya ada sequential search. Nah, ini ada definisinya. Algoritma sequential search digunakan untuk memecahkan masalah pencarian data pada suatu data larik atau array. Cara kerjanya yaitu menelusuri elemen-elemen array dari awal sampai akhir, di mana data tidak perlu diurutkan terlebih dahulu. Nah, base case algoritmanya itu jika data yang dicari berada pada elemen array terdepan sehingga waktunya semakin singkat. Jadi kan karena dia harus nyari data dari awal, berarti kalau yang elemen arraynya paling depan itu paling cepat dicarinya, meminimalkan waktu. Kecuali kalau misalkan ada di paling akhir, dia kayak makin lama dicarinya gitu. Nah, di sini ada contohnya. Misalkan di sini ada search list-nya. Ada elemen-elemen 19, 27, 5, 99, 88, 32, dan 72. Kita diminta untuk mencari item 5, gitu kan. Perlu diingat, di sini kita pakai array. Jadi, yang pertama itu, elemen pertama menempati indeks ke 0 ya. Berarti kita dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 indeks berarti. Kemudian kita disuruh mencari item 5. Pertama, program akan melihat elemen awal di indeks ke 0. Apakah elemen tersebut adalah elemen yang diinput atau elemen yang dicari? Kita lihat di sini kan kita nyarinya 5, tapi di elemen pertama adanya elemen ke-19. Berarti bukan. Nah, makanya diiterasi lagi masuk ke elemen kedua. Di elemen kedua apakah dia 5? Ternyata bukan. Maka diiterasi lagi dan sampai di elemen kedua. Di elemen kedua ini ditemukan item kelima. Nah, maka dari itu penjelasannya adalah item kelima, item 5 ditemukan pada indeks kedua. Nah, kita coba pakai yang bubble sort ini. Di sini kan kita punya data 6, 4, 3, dan 2. Kalau misalkan kita disuruh cari item ketiga, misalkan,
cari item ketiga. Nah, di sini kita pakai array yang belum di bubble sort ya, belum kita urutkan pakai bubble sort, berarti kan masih data yang 6, 4, 3, 2. Di sini kita indeksnya berarti 0, 1, 2, 3, ada 3. Terus kita mau cari item berapa ya? 2 misalkan. Cari item 2. Nah, item 2 berarti dia ada di indeks ke berapa? Ketiga ya, ini gampang banget, berarti indeks ketiga. Terus kalau misalkan kita mau pakai data yang setelah di bubble sort, setelah kita urutkan di bubble sort, berarti kalau udah kita urutkan, kita pakai data yang ini, kan? Berarti kita ganti sininya 2, 3, 4, dan 6. Ini kalau kita cari pakai yang udah di bubble sort. Misalkan kita, program minta kita cari item ketiga. Nah, item ketiga ada di indeks berapa? 2, 3, 4, 6. Berarti ada di indeks ke-1. Kayak gitu, teman-teman. Paham ya? Nah, yang terakhir ada pattern matching. Ini ada persoalannya, teks itu yaitu long string yang panjangnya n karakter. Nah, sedangkan pattern yaitu string dengan panjang m karakter, m-nya itu kurang dari n, yang akan dicari di dalam teks dengan panjang n karakter. Jadi intinya kita akan mencocokkan pattern dengan teks yang ada, kayak gitu. Nah, di sini ada langkah-langkahnya. Yang pertama, kita mula-mula pattern dicocokkan pada awal teks. Dengan bergerak dari kiri ke kanan, bandingkan setiap karakter di dalam pattern dengan karakter yang bersesuaian di dalam teks sampai semua karakter yang dibandingkan cocok atau sama. Itu berarti pencariannya berhasil atau dijumpai sebuah ketidakcocokan karakter. Berarti belum berhasil. Nah, kalau misalkan belum berhasil, kita geser patternnya satu karakter ke kanan dan ulangi lagi langkah sebelumnya. Oke, biar nggak bingung, kita langsung ke contoh aja. Nah, untuk contoh pertama, kita pakai yang sebelah kiri dulu. Di sini teksnya itu nobody, spasi, notice, spasi him. Ya kan? Spasinya dibaca ya. Terus di sini patternnya itu not. Kita mau cari kecocokannya nih. Kita mau cocokin pattern dengan teks di dalamnya. Oke, yang pertama kita lihat kan di sini perintahnya itu mula-mula pattern dicocokkan pada awal teks dengan bergerak dari kiri ke kanan, bandingkan setiap karakter dalam teks dengan karakter yang bersesuaian, ya kan? Kita lihat, kita ambil patternnya kan not, berarti NOT. Di sini karakter awalnya tuh NOB, berarti belum cocok ya. Terus kita geser ke kanan satu karakter, berarti dia posisinya itu di O. Berarti kan yang pertama OBO gitu. Sedangkan kita nyarinya NOT ya kan. Berarti belum cocok nih. Kita geser lagi ke kanan. Si B-nya, berarti si B jadi awal ya. Kalau B-nya awal, kita ambil 3 karakter ke kanan, berarti BOD. Sedangkan yang kita cari itu NOT. Berarti belum cocok. Kita geser lagi ke kanan. Berarti O yang di awal. ODY. Yang kita cari itu NOT. Belum cocok ya. Jadi kita geser lagi ke kanan. DY spasi. Belum cocok juga. Kita geser lagi. Y spasi N. Belum cocok juga. Kita geser lagi. Spasi NO. Belum cocok juga ya. Berarti kita geser lagi di NOT. Nah, pada di sini kita sudah
mendapatkan kecocokan antara pattern dengan teks, berarti pencarian berhasil. Kayak gitu. Nah, berarti bisa kita simpulkan bahwa pattern matching kata not berada pada teks ke berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gitu, dimulai dari teks ke-8. Gitu ya. Sekarang kita coba lagi yang untuk angka. Di sini patternnya itu 00, 10, 11. Sedangkan teksnya sekian. Kita mau cari di mana kecocokan antara pattern dengan teks yang disediakan. Caranya sama, kita mulai dulu dari elemen sebelah kiri. Cari 00, 10, 11. 00, 10, 11. Ternyata nggak cocok, maka kita geser ke kanan satu karakter, terus sampai dia menemukan kecocokan antara pattern dengan teks. Ternyata pattern matching untuk angka 00, 10, 11 berada di teks ke-9. Kayak gitu. Jadi intinya kalau pattern matching itu kita nyari kecocokan, kalau nggak cocok kita geser ke kanan terus sampai dapet pattern yang sama di teksnya itu. Nah, sudah selesai materinya. Jadi untuk di algoritma brute force kita hanya belajar 4 materi. Yang pertama ada bubble sort, yang kedua ada exhaustive search dengan TSP, traveling salesman problem. Yang ketiga ada sequential search, dan yang terakhir tadi pattern matching. Oke, cukup sekian pembahasan materi kali ini. Semoga bisa dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.